Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Nadia Putri dengan NIM 2248201056. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ekstraksi minyak siri, vaksinasi dan isolasi, komputasi bahan alam, dan pemurnian. Materi pertama yaitu ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau khas dari tanaman yang mudah menguap pada suhu kamar. Disebut juga minyak esensial atau minyak eteris karena sifat volatilnya. Istilah esensial mencerminkan aroma khas dari tanaman asalnya. Ciri utamanya yaitu berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, dan menghasilkan aroma yang khas. Minyak atsiri terdiri dari campuran beberapa senyawa yang berasal dari tanaman. Beberapa di antaranya bersifat termolabil, yaitu tidak stabil terhadap suhu tinggi. Metode ekstraksi minyak atsiri ada 4, yaitu destilasi, pres, pelarut organik, dan efluorasi. Destilasi yang tahapan pertama yaitu persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelebihan dari metode destilasi yaitu teknologinya sederhana, cepat, pemisahannya cukup mudah. Kekurangannya yaitu senyawa bisa rusak oleh panas. Yang kedua, pres. Tahapannya yaitu persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelebihannya senyawa tidak rusak oleh panas. Kekurangannya waktu yang dibutuhkan cukup lama. Pelarut organik. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihannya yaitu cepat, tidak merusak senyawa. Kekurangannya teknologinya lebih mahal. Efluorasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihannya sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas. Kekurangannya yaitu waktu yang dibutuhkan cukup lama. Nah, di sini ada gambar contoh penggunaan dari alat destilasi uap air. Jika membuat minyak atsiri menggunakan metode destilasi, akan berbentuk seperti ini alat yang digunakan. Karena alat yang seperti ini cocok untuk herba dan daun. Materi kedua yaitu vaksinasi dan isolasi. Vaksinasi adalah mekanisme untuk memilah atau memisahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian fraksi. Proses ini dapat diartikan sebagai pembagian kelompok senyawa dari suatu ekstrak berdasarkan sifat kimianya. Metode vaksinasi yaitu ada ekstraksi cair-cair, kromatografi seperti KK, KLT, FLC, SEC, dan SPM. Ekstraksi cair-cair prinsipnya yaitu peningkatan polaritas dan ketidakcampuran antara dua pelarut yang digunakan. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponen antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Lanjutkan yaitu prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis. Memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dan pelarut dengan menggunakan lapisan tipis silika atau alumina pada lempeng, kaca, logam, dan lain-lain. Fase diamnya yaitu padat, fase geraknya yaitu cairan. Fase gerak harus memiliki kemurnian tinggi, biasanya digunakan 2-3 kali sehari, sedangkan fase diam berupa serbuk halus sebagai permukaan penyerap. Materi ketiga yaitu komputasi bahan alam. Komputasi adalah cara untuk memecahkan masalah data menggunakan algoritma, yang kini banyak dilakukan dengan komputer untuk efisiensi dan ketepatan. Prediksi aktivitas dan farmakologi obat tidak cocok untuk senyawa volatil. Terdapat aplikasi berbasis web seperti PAS dan SwissAdme yang digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis dan sifat farmakologi senyawa obat secara in silico. Lanjutnya yaitu materi keempat yaitu pemurnian. Definisi pemurnian sendiri yaitu adalah metode untuk memperoleh komponen bahan alam murni, memisahkan zat yang diinginkan dari pengotor dengan tingkat kemurnian 95-100%. Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia, misalnya dengan filtrasi jika komponen berwujud padat dan cair. Rekristalisasi. Definisi dari rekristalisasi yaitu proses pemurnian senyawa organik padat dengan melarutkan senyawa dalam pelarut panas, lalu didinginkan hingga membentuk kristal murni. Kelebihan dari rekristalisasi adalah dapat memisahkan zat murni dari pengotor dengan efektif. Pengotor mudah dipisahkan. Kekurangan rekristalisasi hanya efektif jika perbedaan kelarutan cukup besar antara zat murni dan peng.
Selanjutnya itu dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan pemindahan cairan bening ke wadah lain. Cocok untuk campuran zat cair dan padat yang tidak saling bercampur. Prinsip kerja dekantasi yaitu mengendapkan padatan lalu menuang cairan bening ke wadah lain. Kelebihan dari dekantasi ini yaitu alatnya cukup sederhana dan aplikasinya bisa dipakai luas. Kekurangan dari dekantasi ini yang pertama yaitu hanya untuk campuran yang tidak tercampur. Yang kedua tidak efektif untuk larutan dengan massa jenis mirip. Yang ketiga kadang butuh sentrifugasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.